Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa farmasi Universitas Syahkuala. Di sini kami akan memaparkan hasil presentasi kami di mana terkait mata kuliah analisa farmasi. Di sini kami merupakan kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Fadilah, ada teman saya, Mahdalena, Mujibur Rizal, Qurrata Ayuni, Salsabila, Maulid Fatin Nabila, dan Namira Rizka Asria, dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Rernat Rinaldi Idrus, SSI. Nah, di sini kami akan membahas tentang fase diam dalam kromatografi. Nah, terlebih dahulu, sebelumnya kita bahas dulu tentang poin-poin apa saja yang akan kita bahas. Nah, pertama, ada fase diam kromatografi cair. Yang kedua, fase diam kromatografi gas. Yang ketiga, fase diam kromatografi superkritis. Nah, apa itu kromatografi? Nah, kromatografi adalah teknik pemisahan suatu campuran zat menggunakan fase gerak dan fase diam, di mana pemisahan yang terjadi akibat adanya perbedaan absorpsi, kelarutan, partisi, ukuran molekul, ukuran ion, dan tekanan uap pada komponen yang dibawa oleh fase gerak dan fase diam. Nah, dalam kromatografi ada kromatografi cair, kromatografi gas, kromatografi superkritis. Yang pertama yaitu kromatografi cair yang akan dijelaskan oleh teman saya Salsabila. Kepada Salsabila dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fase diam dalam kromatografi cair. Jadi, kromatografi cair itu merupakan teknik yang tepat untuk memisahkan ion atau molekul yang terlarut dalam suatu larutan. Nah, salah satu metode dari kromatografi cair ini adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi, KCKT ini terdiri dari 4 tipe, yaitu yang pertama adalah kromatografi partisi. Jadi, kromatografi tipe ini dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan kepolaran relatif fase diam dan fase geraknya, yaitu A. Kromatografi fase normal dan B. Kromatografi fase terbalik. Nah, fase diam pada kromatografi fase normal itu menggunakan senyawa yang sangat polar seperti air atau triethylene glycol yang terikat pada partikel silika atau alumina. Sedangkan fase diam pada kromatografi fase terbalik itu mengandung senyawa nonpolar, biasanya suatu hidrokarbon. Contoh dari kromatografi fase terbalik ini adalah kromatografi pasangan ion, di mana kromatografi ini digunakan untuk senyawa ionik. Selanjutnya yang kedua adalah kromatografi adsorpsi. Jadi kromatografi ini juga sering disebut sebagai kromatografi cair padat, yang mana merupakan bentuk klasik dari kromatografi cair yang pertama diperkenalkan oleh Sweat pada abad ke-20. Nah, fase diam yang digunakan adalah silika dan alumina. Meskipun demikian, sekitar 90% kromatografi ini memakai silika sebagai fase diamnya. Pada silika dan alumina terdapat gugus hidroksi yang akan berinteraksi dengan solusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Qurrata Ayuni. Kepada Qurrata dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kromatografi pertukaran ion. Pada kromatografi pertukaran ion, prinsip utama pemisahannya yaitu berdasarkan interaksi antara muatan yang positif dengan muatan yang negatif dengan molekul spesifik yang ada di dalam kromatografi. Fase diam yang digunakan merupakan satu matriks yang kuat. Permukaannya mempunyai muatan, yaitu muatan yang positif dengan negatif. Salah satu contoh kromatografi pertukaran ion pada fase diamnya yang paling sering digunakan yaitu polistiren resin. Polistiren resin ini adalah penukar ion yang paling luas penggunaannya. Next. Selanjutnya ada kromatografi eksklusi. Prinsip dasar pemisahannya yaitu berdasarkan besar kecil molekul yang melewati pori-porinya. Biasanya molekul yang lebih besar ini akan lebih mudah untuk terelusi. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan molekul yang lebih besar ini untuk dapat berpenetrasi pada pori-porinya. Menurut Susanti dan Dahria Yunus pada tahun 2014, fase diam yang paling banyak digunakan adalah senyawa kopolimer dari stiren dan diphenylbenzen yang tidak disertai dengan gugus ionik sulfanat dan amina. Contoh-contohnya yaitu ada spandek, biogel, agarosa, dan lainnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulid Fatinabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase diam dalam kromatografi gas. Jadi, kromatografi adalah suatu cara untuk dalam kromatografi gas dan mikrodiam yang berada di dalam tabung kaca atau logam yang disebut kolom. Nah, kromatografi gas itu terbagi dua, yaitu ada kromatografi gas cair, ada kromatografi gas padat. Jadi pada kromatografi gas cair itu, fase diam yang digunakan adalah cairan yang diikatkan pada suatu pendukung sehingga solut akan terlarut dalam fase diam. Dengan demikian, mekanisme sorpsinya adalah partisi. Yang kedua adalah kromatografi gas padat. Jadi, fase diam yang digunakan pada kromatografi ini adalah padatan, yang kadang-kadangnya itu polimerik. Nah, mekanisme sorpsinya adalah absorpsi permukaan. Jadi, pada kromatografi gas padat itu, partisi analitnya itu kan didasarkan atas fenomena absorpsi, yaitu penyerapan pada permukaan fase diam. Nah, jenis kromatografi gas padat ini penggunaannya itu sangat terbatas dikarenakan kurva erosi yang dihasilkan umumnya tidak simetris. Nah, berbeda dengan kromatografi gas padat. Berbeda dengan kromatografi gas cair, karena fase diam cair itu dia dilapiskan dengan ketebalan tertentu pada suatu media padat yang disebut zat padat pendukung. Nah, partisi analit ini didasarkan atas kelarutan uap analit pada fase diam. Ini berarti distribusinya itu bergantung pada kesetimbangan dari gas cair itu sendiri yang terjadi di dalam kolom. Nah, berbeda dengan kromatografi gas padat yang jarang digunakan karena kurva elusinya itu kurang simetris, kromatografi gas cair ini merupakan salah satu cara kromatografi kolom yang penggunaannya tuh sangat luas sejak pertama kali ditemukan oleh James dan Martin pada tahun 1952. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mujibur Rizal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang instrumen kromatografi gas. Instrumen yang digunakan untuk melakukan kromatografi gas disebut dengan gas kromatograf atau aerograf, atau bisa juga dikatakan pemisah gas. Jadi dapat dilihat pada gambar instrumen kromatografi gas terdapat kolom, di mana kolom tersebut bisa dikatakan sebagai jantungnya kromatografi. Kolom merupakan tempat terjadinya pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Ada dua tipe kolom yang bisa digunakan dalam kromatografi gas. Next. Dua tipe tersebut yaitu dapat dilihat pada gambar, yaitu kolom kemas atau packing kolom dan kolom kapiler atau capillary kolom. Kolom kemas atau packet kolom terbuat dari gelas metal. Kolom ini berdiameter 2-4 mm dengan panjang 1-5 meter. Kolom diisi dengan zat padat halus sebagai zat pendukung dan fase diam berupa zat cair kental yang melekat pada zat pendukung. Sedangkan kolom kapiler atau capillary kolom terbuat dari stainless steel atau quartz. Kolom ini berdiameter 0,1 sampai 0,53 mm dengan panjang 5 sampai 60 meter. Penggunaan kolom kapiler memberikan resolusi yang lebih tinggi dibanding kolom kemas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Madalena. Pada Madalena dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fase diam dalam kromatografi gas. Nah, fase diam yang ideal dalam kromatografi gas itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, dia tidak mudah menguap atau titik didih besar dari 200 derajat Celcius atau lebih tinggi dari suhu operasi kolom. Yang kedua, mempunyai kestabilan termik yang tinggi. Yang ketiga, inert secara kimia. Selanjutnya, pemisahan fase diam dalam kromatografi gas. Pemisahan fase diam berdasarkan polaritas sampel dan titik didih sampel.
suhu maksimum analisis adalah 30 derajat Celcius, di bawah suhu maksimum fase diam. Jadi, pemisahan komponen-komponen pada fase kromatografi gas dengan cara KGC terjadi dua tahap. Yang pertama, perbedaan titik didih antar komponen. Yang kedua, pemisahan akan dilakukan oleh kolom. Selanjutnya, menurut Idros et al., fase diam dalam kromatografi gas diisi dalam kolom, baik kolom kapiler maupun pocket kolom. Kolom kapiler paling umum yang digunakan saat ini terbuat dari silika dan dilapisi dengan poliimida pada bagian luar. Nah, tujuan poliimida pada bagian luar ini yaitu untuk melindungi dari kelembapan udara atmosfer. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Namira Rizka Hazria. Kepada Namira, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang fase diam dalam kromatografi superkritis. Kromatografi superkritis sendiri merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritis. Nah, pada dasarnya kromatografi superkritis ini adalah gabungan dari teknik kromatografi gas dengan teknik kromatografi cair, yang mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Selanjutnya, fluida superkritis ini yang merupakan fase gerak dari kromatografi superkritis adalah satu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Fase ini membawa sebagian si cair dan sebagiannya adalah sifat gas. Nah, bagian besar kolom atau fase diam yang digunakan kromatografi superkritis ini sebenarnya adalah kolom pada kromatografi cair, ya. Itu bisa berupa silika yang dimodifikasi secara kimiawi, silika yang tidak modifikasi, atau polimer polistiren dan vinil. Sekian penjelasan saya kembali kepada moderator. Inilah mungkin sampai sekian presentasi kami. Lebih dan kurang kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.